Pada Pak Helmi, mangga waktos sarang tempat sepenuhnya diserahkan kepada Pak Helmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di absennya sama saya aja ya, Ibu Bapak. Kalau kelihatannya sih penuh di luar perkiraan. Tapi kita cek ya. Oke, kita mulai kelas 1. Oke, lengkap kelas 1. Kelas 2. Kelas 3. Semakin panjang sekarang kelas 3. Kita lanjutkan kelas 4. Kelas 4. Kelas 5. Yang sulung kelas 6. Apa lagi enggak tadi? PAI. Nanti ditagih lagi Pak Ustaz ya. Terakhir PJOK. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ibu Bapak semuanya, saya akan mulai kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan kewajiban kita sebagai pendidik. Dan adapun di hari ini saya mohon maaf mengganggu waktu dan pekerjaannya karena ada amanat dari Diklat untuk menyampaikan materi mengenai budaya positif. Oke, langsung saja. Kalau lihat dari respon Ibu Bapak luar biasa ya, sudah siap semuanya. Tapi yang kelihatan nggak siap justru saya. Oke, Ibu dan Bapak, sebagai pembuka ini saya sebagai informasi bahwa ke diseminasi budaya positif ini mungkin sudah Bapak Ibu dapatkan sebelumnya, mengingat di sekolah kita alhamdulillah sudah ada 3 CGP sebelum saya yang sudah melaksanakan tahap diseminasi budaya positif ini ya. Yaitu Pak Geget yang sekarang sudah jadi GP, Bu Cucu dan Pak Sugi. Jadi sudah pasti Ibu Bapak tidak akan asing lagi dengan materi budaya positif ini. Tapi mudah-mudahan dengan kembali didesimasikan lagi oleh saya, memperkuat dan mempertebal pengetahuan Ibu Bapak mengenai budaya positif ini. Oke, selanjutnya. Walaupun diseminasi ini sebagai salah satu tahapan aksi nyata dari proses Diklat CGP, tapi saya harapkan pelaksanaan ini tidak hanya bermanfaat kepada saya sendiri selaku CGP, tapi mudah-mudahan informasi yang nanti saya sampaikan juga dapat dimaknai dan bermanfaat bagi Ibu Bapak sekalian. Oke, penerapan budaya positif. Ya, budaya positif ini memegang peranan penting terhadap pembentukan karakteristik siswa di sekolah ya. Seperti yang sudah kita ketahui semuanya bahwa karakteristik yang diharapkan dari peserta didik kita pada kurikulum Merdeka ini yaitu karakteristik yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ya, dan budaya positif ini bisa dimaknai yaitu bagaimana lingkungan kita, lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang nyaman dan aman, tidak hanya untuk peserta didik saja, tapi juga untuk kita sebagai guru.
Lalu nanti pada pelaksanaan diseminisasi ini kita akan mengeksplorasi suatu posisi kontrol ya. Nanti ada namanya 5 posisi kontrol. Kita akan eksplorasi itu posisi kontrol mana yang sebaiknya kita ambil dalam menghadapi tingkah siswa yang tidak sesuai dengan kurang sesuai dengan peraturan. Oke, di awal saya mengambil kutipan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Salah satu kutipannya, kalimat lengkapnya kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Mungkin Ibu Bapak sudah tidak asing lagi dengan perumpamaan ini, bahwa tugas kita sebagai pendidik di sekolah itu dianalogikan, diibaratkan seperti seorang petani ya, di mana bibit-bibit itu sebagai peserta didiknya. Nah, yang seorang petani bisa lakukan atau seorang guru lakukan itu merawat dan mengawal tumbuh kembangnya bibit tersebut ya. Cara merawatnya seperti apa? Salah satunya itu memperbaiki kondisi tanah. Kalau kondisi tanah ini kenapa saya cetak tebal? Karena ini akan berkaitan erat dengan budaya positif yang akan kita bahas hari ini. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah. Kondisi tanah ini diibaratkan ini sekolah tempat kita melakukan proses pembelajaran ya. Jadi kondisi sekolah ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah. Jadi baik dan buruknya tumbuh kembang peserta didik kita akan tergantung terhadap kinerja kita dalam memperbaiki kondisi tanah tersebut atau kondisi lingkungan sekolah ini. Nah, selanjutnya sebelum lebih lanjut, sebelum lebih jauh, ada beberapa pertanyaan reflektif mengenai suasana positif di lingkungan sekolah ya. Di sini saya mohon kesediaannya Ibu Bapak siapa saja untuk menjawab 3 pertanyaan atau 1 pertanyaan untuk 1 orang dengan pertanyaan reflektif di depan. Saya Pak Dani boleh. Pak Dani, pertanyaan nomor 1 ya, Pak Dani, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Pentingnya kalau melihat kata tanyanya pentingnya, itu amat sangat penting kita menciptakan suasana positif di lingkungan, baik diri sendiri, keluarga, lingkungan tetangga, masyarakat, apalagi yang menjadi lingkungan kerja kita yaitu di sekolah yang sangat erat kaitannya dalam memberikan contoh kebaikan buat peserta didik. Seperti itu. Sip. Terima kasih Pak Ustadz Dani. Sebelum diulas, mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan kedua. Barangkali ada dari Ibu Bapak yang bersedia untuk memberikan pendapatnya untuk pertanyaan yang nomor 2. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Dalam hal ini lingkungan sekolah ya, kita spesifikkan di lingkungan sekolah. Sesuai pengalaman Ibu Bapak aja, mungkin silakan. Boleh Pak Giri. Bismillah. Untuk nomor 2, di sini saya mencoba menjawab, yaitu sebagai pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini. Kalau bagi saya pribadi, ini berawal dari keteladanan kayak ini. Jadi diawali dari diri sendiri. Mungkin itu jawaban Bapak. Terima kasih. Singkat, padat, dan tepat. Pertanyaan nomor 3, pertanyaan terakhir, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih bisa diperbaiki dan dikembangkan?
Mungkin mungkin keikhlasan Pak Ustaz Hasan selaku guru senior yang sudah sangat familiar. Jadi apakah sudah efektif atau belum gitu Pak penerapan disiplin di sekolah kita? Bila belum, apa yang menurut Bapak yang harus diperbaikinya apanya? Jadi ketempuhan dari jadi sesepuh sekedak sedih asapnya hatur nuhun Pak Helmi. Amin. Terima kasih atas waktu Pak Helmi ya. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Ini ada korelasinya dengan yang dipaparkan sikapkan oleh Pak Iget tadi ya. Penerapan disiplin saat ini di sekolah apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki? Jujur, karena sifat manusia ini nukson, ya sebab kurang, tidak ziyadah gitu ya. Kalau dengan ada ziyadah sudah paripurna, sudah barang tentu tidak akan ada kinerja bagi kita. Intinya, kedisiplinan di sekolah kita ini sedang berproses. Nah, di mana untuk proses tersebut berjalan dengan lancar menuju sebuah progres sudah barang tentu kaifiat teknisnya harus diawali oleh diri sendiri mulai hari ini. Gitu. Ada hubungan kaitannya dengan yang disepakatkan oleh Pak Gert. Jadi intinya secara keseluruhan ini belum berjalan efektif, masih banyak yang harus diperbaharui dan harus dilengkapi. Contohnya salah satunya disiplin dalam disiplin waktu ya. Nah, kenapa belum efektif? Pasti banyak juga sarana-sarana yang perlu kita dilengkapi. Contoh salah satu dalam hal ibadah aja ya. Udah karena saya PAI gitu ya. Sudah barang perlu menyoroti dari hal itu. Dan kedisiplinan saat sholat, di mana sholat itu harus tepat waktu, tidak bisa bareng sekaligus berjamaah seiring dengan sarana yang kurang. Barang tentu dari satu segi saja masih ada kekurangan, berarti kurang efektif dan harus diperjuangkan, disempurnakan. Nah, yang penting intinya mulai dari hari ini, mulai dari diri sendiri, insya Allah dengan memberikan uswah kepada yang lainnya, terutama kepada peserta didik, insya Allah akan ngaguluyur bahasa Sunda. Panginten gitu, hatur nuhun. Kirang-langkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dani, Pak Geget juga Pak Ustaz Hasan yang sudah mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan 3 pertanyaan reflektif ini. Sebelum saya lupa, jadi Ibu Bapak mohon tidak ragu-ragu untuk menjawab kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan reflektif, karena ini sifatnya tidak benar dan salah ya Bu Cucu ya, karena ini menurut pendapatnya masing-masing ya. Oke, dari ketiga pendapat yang tadi dikemukakan dari Pak Geget, Pak Dani, saya menggarisbawahi itu adanya keteladanan ya. Jadi pentingnya menciptakan suasana budaya positif di lingkungan kita teh apa? Karena mungkin yang melatar belakangi pendapat Pak Dani yaitu anak-anak kita peserta didik kita ini sedang mengalami krisis keteladanan mungkin Pak Dani ya, karena yang pihak-pihak atau orang-orang yang selama ini mereka teladani ternyata belum sesuai dengan kaidah yang seharusnya mereka teladani. Kita sebagai orang tuanya di sekolah justru harusnya mengambil peran tersebut menjadi teladan bagi mereka. Lalu tadi dari Pak Geget juga sama seperti Pak Ustaz Dani, dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu seperti apa ya? Itu tadi ya, dengan memberikan keteladanan baik itu dari ucapan maupun perbuatan, agar ya itu tadi, agar si anak peserta didik itu punya influencer lah, bahasa sekarang itu influencernya nggak usah jauh-jauh gitu, nggak usah orang yang tidak mereka kenal gitu. Justru influencernya kalau bisa orang yang setiap hari berinteraksi dengan mereka gitu. Dalam hal ini mudah-mudahan kita bisa mengambil peran influencer atau
teladan bagi anak-anak kita di sekolah. Terus yang ketiga, penerapan disiplin sekolah kita, menurut Pak Ustadz kita sedang berproses, dan ya itu ya yang namanya dunia pendidikan tidak berhenti atau tidak lepas dari sebuah proses. Kadang-kadang satu proses sedang dijalani, program yang lain sudah muncul kembali. Kita berproses dengan yang satu, kita harus melakukan proses yang lain yang mulai dengan prosesnya. Tapi mudah-mudahan dari pendapat ketiga guru kita yang hebat, intisarinya mungkin sama dari pertanyaan reflektif ini. Marilah sama-sama, khususnya saya pribadi, umumnya semuanya mungkin kita utamakan dulu tujuan kita agar kita dapat menjadi teladan yang baik bagi murid-murid kita. Kalau bukannya kita mengesampingkan aspek kognitif ya, tapi aspek kognitif kalau kita hanya fokus meningkatkan aspek kognitif dari peserta didik kita, mau gimana pun kita akan ketinggalan, kita akan kalah dengan teknologi, di mana teknologi sekarang sudah luar biasa, sudah tidak terbendung lagi, dan ya kita sebagai manusia tidak bisa mengalahkan itu. Tapi mau bagaimanapun juga kita sebagai manusia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh teknologi apapun, yaitu kita memiliki namanya hati nurani ya. Jadi mudah-mudahan dari ketiga pendapat tadi semakin menguatkan kita, membuka hati nurani kita bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan di depan peserta didik kita akan dipotret oleh mereka dan akan dijadikan satu panutan, karena mereka masih istilahnya masih abu-abu, perlakuan ini, bahasa ini, kata ini baik dan benarnya mereka belum memiliki pengetahuan yang konkret. Jadi kalau kita sebagai gurunya melakukan lebih mengaburkan lagi pengetahuan mereka, dikhawatirkan di masa yang akan datang mereka akan terbiasa untuk, kalau kata Pak Ujang, membiasakan yang salah ya. Dan apa sih? Iya. Kalau benar ke biasa. Jadi yang biasa kita lakukan itu seolah-olah benar gitu. Tapi ternyata setelah hayati lagi, dicermati lagi, mungkin ada kekurangan. Oke, itu mungkin untuk pembahasan dari pertanyaan reflektif ini. Kita lanjutkan. Ini sebetulnya dari di awal saya sedikit kebingungan karena waktunya tidak boleh kurang dari 1 jam. Tapi ternyata sudah berjalan 25 menit. Ini baru slide yang ketiga, mudah-mudahan bisa sesuai dengan tidak terlalu molor ininya ya, lebihnya. Ini konsep inti dari budaya positif. Jadi intinya ketika kita akan menerapkan atau mewujudkan budaya positif di sekolah kita, ada beberapa konsep inti yang harus terlebih dahulu kita maknai atau kita pahami ya. Sekaligus konsep-konsep ini yang akan menjadi pembahasan kita beberapa saat ke depan. Konsep inti yang dimaksud yang pertama itu perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif yang tadi sudah sedikit kita singgung, lalu ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin Ibu Bapak sebagian besar di sini sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah ini. Kita pertajam lagi pengetahuan kita bersama. Ini perubahan paradigma belajar. Paradigma itu bisa diartikan pandangan ya. Jadi kalau kita mau kutipan dari, saya lupa tokohnya, salah satu kutipannya, kalau kita mau merubah sesuatu kita hanya perlu merubah perilaku kita. Tapi kalau kita mau merubah sesuatu yang besar, kita harus merubah cara pandang kita. Nah ini sebagai contoh mungkin ya, atau nanti untuk contoh konkretnya kita diinikan di belakang. Ini kita sampaikan dulu miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama ini yang tadi mungkin kita maksud, yang sepertinya biasa kita lakukan, seperti hal yang
lumrah, tapi ternyata ini menurut teori kontrol ini dinyatakan sebagai miskonsepsi atau kesalahan. Ilusi guru mengontrol murid. Kalau lihat dari redaksinya sepertinya biasa-biasa saja, tapi ternyata menurut teori kontrol ini sesuatu yang atau kurang tepat ya. Jadi bagaimanapun murid itu harus diberikan kemerdekaan, kewenangan penuh dalam melakukan sesuatu. Misalkan contoh kecilnya dalam mengatasi masalah tertentu dalam pembelajaran di kelas. Misalkan pelajaran apa, misal matematika, menyelesaikan soal matematika dia punya sendiri, punya caranya sendiri. Kita tidak boleh sebaiknya tidak memaksakan cara yang biasa kita terapkan gitu. Jadi kita biarkan dulu anak mengambil keputusan sesuai dengan pemikirannya. Ilusi yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini juga dinyatakan Lalu ilusi bahwa kritik dan ada di sini. Kritik intinya membuat orang merasa bersalah dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi banyak yang beranggapan bahwa kalau zaman dulu mohon maaf tapi ya kalau keliru, harusnya juga baru dari zaman baheula dicarikan gini maka akhirnya kuat ininya. Ternyata menurut teori kontrol ini itu sesuatu yang kurang tepat ya. Terus yang terakhir, ilusi terakhir itu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini ya, apalagi di zaman sekarang kita sebagai orang dewasa banyak kasalip gitu istilahnya mah dalam beberapa hal dibandingkan anak-anak kita ya. Jadi sudah semestinya kita sebagai orang dewasa meredakan ego kita untuk tidak memaksakan apa yang kita kehendaki kepada anak-anak kita. Oke, ini perubahan paradigmanya. Jadi perubahan paradigmanya, pandangannya yang tadinya dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Artinya kalau saya artikan secara sederhana, paradigma stimulus respon itu jadi anak distimulus dulu oleh kita, baru anak bergerak melakukan apa yang kita perintahkan. Tapi kalau pendekatan teori kontrol, anak sudah memiliki alasan sendiri gitu untuk melakukan hal yang dia ingin lakukan. Oke, konsep itu yang selanjutnya yaitu disiplin positif yang tadi beberapa sudah kita ulas sedikit. Makna disiplin, ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkannya dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Intinya kalau kita mendengar kata disiplin itu sesuatu yang kaku, menegangkan gitu, berkenaan dengan hukuman dan lain sebagainya. Tapi ternyata hal tersebut itu keliru gitu. Justru dalam disiplin positif itu memberikan hukuman itu menjadi alternatif terakhir. Bahkan kalau bisa dihindari saja menghukum itu ya. Itu perbedaan antara makna disiplin dengan disiplin positif. Oke. Kutipan lainnya dari Bapak Pendidikan kita semua yaitu di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya ya. Jadi kita beberapa tahun kebelakang ini kita sudah akrab dengan konsep yang namanya kurikulum merdeka ya, di mana di awal-awal itu dimaknai dengan kebebasan, keleluasaan, baik itu dari aspek kitanya sebagai gurunya maupun dari aspek muridnya. Jadi diasumsikan bahwa kurikulum merdeka itu terjadinya kelonggaran gitu dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Tapi ternyata hal ini dibantah oleh melalui kutipan dari Ki Hajar Dewantara ini bahwa kalau ada kemerdekaan justru disiplinnya itu harus lebih ditegakkan ya. Tapi yang harus digarisbawahi, disiplin di sini ini bukan disiplin yang
disiplin yang seperti kita maknai sebelumnya gitu. Tapi disiplin di sini disiplin yang berangkat dari diri kita masing-masing gitu. Bukan atas dari paksaan atau dari faktor eksternal. Ini tadi pengertiannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, ini yang digarisbawahinya ya, bahwa dalam melakukan sesuatu itu harus ada kesadaran. Jadi melakukan sesuatu itu bukan karena takut ada nanti konsekuensi yang akan dihadapi, tapi melakukan sesuatu itu karena adanya kesadaran dari dalam diri kita, bukan mengharapkan imbalan atau takut terhadap ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Ya. Oke, kebajikan universal kita nanti akan ulas di pembahasan selanjutnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan kita ulas sedikit saja. Pengertiannya kurang lebih yang saya rangkum. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi setiap perilaku kita diharapkan kita memiliki acuan landasan ya dalam melakukan sesuatu, dan diharapkan landasan itu atau fondasi itu yaitu tidak jauh dari nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ini contoh secara tertulis mungkinnya dari nilai-nilai kebajikan yang sangat akrab dan dekat dengan kita. Salah satunya yaitu profil pelajar Pancasila. Ini bisa dimaknai sebagai salah satu contoh nilai kebajikan. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau karena ini payungnya dunia pendidikan yang dimana kita ada di dalamnya, jadi apapun yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada peserta didik harus berdasarkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Itu maksudnya nilai-nilai dari kebajikan. Lalu ada lagi nilai dari The Seven Essential Virtues, yang intinya di dalamnya sama ya, mengandung nilai-nilai dari kebajikan yang sudah disepakati bersama. Oke, konsep selanjutnya yaitu teori motivasi. Oke, oh ya, sambil saya menghela nafas. Ada interaksi dulu dengan Bapak Ibu sekalian, terutama yang sekarang sedang berproses mengikuti seleksi calon guru penggerak. Ya, jadi mohon partisipasinya nanti dari Bu Tita, Bu Deti atau Bu Eni untuk mengemukakan pendapatnya menanggapi pertanyaan refleksi yang ada di depan. Pertanyaannya ini nanti akan berkaitan dengan materi teori motivasi yang akan kita bahas bersama. Pertanyaannya agak panjang ya. Mari kita pikirkan dengan diri kita, dari kita diasumsikan para peserta ya, peserta yang akan mengikuti ya. Nah, pertanyaannya apa yang melatar belakangi atau mengapa dalam hal ini Bu Tita, Bu Eni dan Bu Deti mengapa mengikuti program ini? Apakah bila Anda tidak mengikuti program ini akankah hal yang menyakitkan yang akan terjadi? Kalau nggak ikutan apa yang terjadi yang dikhawatirkan gitu. Terus kalau mengikuti apakah ada hadiah atau penghargaan kalau ibu-ibu rekan-rekan ikut CGP ini? Lalu kita nangis. Atau yang terakhir justru mengikuti program CGP ini karena ibu dan rekan-rekan itu yakin ya ingin menjadi seorang guru dengan nilai-nilai yang ibu bapak yakini, misalnya menjadi seorang guru pembelajar. Ada dampak ketika motivasi tersebut pada diri Anda sebagai calon guru penggerak? Nah, langsung saja. Siapa?
Boleh Pak Ustaz. Jadi bantu sana Mbak. Gimana Pak Ustaz aja Mbak? Saya sama CGP. Kita Menyebut apa? kita Bu Eni. Menyebut di laptop apa? Ini tanpa mengecilkan peran ibu bapak yang lain, tapi kebetulan pada saat ini ada 3 rekan kita yang sedang berproses mengikuti CGP. Jadi kita tanya motivasinya untuk mengikuti CGP ini itu untuk apa? Silakan diwakili atau nanti bisa satu-satu juga. Dari Bu Eni dulu, Bu Eni. Nanti akan ada berkelanjutan dengan pembahasan kita. Maka Bu Eni. Berdiri. Jadi sekali lagi ini jawabannya tidak ada benar salah ya. Jadi ini murni pendapat sendiri gitu, sejujur-jujurnya saja, tidak jadi masalah. Motivasinya apa Bu? Mau mengikuti program? Pak Ustadz, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipaksa lagi buat pegang mic, hatur nuhun Pak Ustadz dan Pak Helmi kesempatannya. Pertanyaannya adalah motivasi apa yang menjadi latar belakang mungkin ya untuk mengikuti CGP ini? Disuruh. Ya, sebetulnya kalau misalkan dari kesadaran diri sendiri itu hanya 50% sebetulnya. Bukannya tidak mau belajar gitu, tapi alhamdulillah karena di sini juga banyak CGP seperti Pak Sugi, Bu Cucu dan Pak Helmi, jadi kami pun mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bisa kami terapkan kepada kita ya. Jadi memang betul kalau misalkan dilihat dari latar belakang adanya guru penggerak ini merupakan salah satu wadah di mana guru tidak berhenti belajar dan mengembangkan kompetensi dirinya. Tapi latar belakang saya sendiri di samping memang ingin belajar untuk meningkatkan kompetensinya juga disuruh sama ibu kepala tapi walaupun demikian sebetulnya itu hal yang positif ya untuk di ibu kepala memberikan pesan WA berkali-kali bahwa ayo ikutan CGP gitu, katanya sih masih muda gitu ya, mudah-mudahan kami bisa belajar lebih banyak lagi dari sini. Terima kasih. Oke. Kayaknya kalau tanpa diberi kesempatan pun jawabannya akan sama. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu buat ini ya yang sudah bersedia memberikan jawaban jujurnya ya. Tidak masalah ya. Kalau menurut saya. Kalau menurut saya tidak ada yang salah dengan alasan tersebut karena kalau boleh jujur di awal pun saya juga demikian ya. Jadi memandangnya mengikuti CGP ini sebagai satu kewajiban yang melekat pada profesi saya. Jadi mau nggak mau saya harus patuh gitu terhadap tuntutan dari profesi ini. Tapi tetap saya yakin seberapa kecil pun persentasenya pasti dalam diri kita masing-masing ada perasaan kesadaran sendiri gitu untuk ingin bertumbuh gitu, berproses dalam rangka dalam rangka meningkatkan pelayanan kita kepada peserta didik gitu. Di bohong-bohongnya pasti ada lah. Dan nanti kedepannya insya Allah Bu, si motivasi yang kecil itu lama-kelamaan akan bertumbuh. Oke, kita lanjutkan. Bu Tita, ada sedikit. Kita lanjut ya karena waktunya tidak terasa ternyata. Ini kita skip dulu ya, atau nggak apa-apa lah. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda.
Nah, mungkin ada Baterainya dicek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bapak CGP. Ilmunya, aduh, alhamdulillah bermanfaat. Bila tidak ada tata tertibnya, surat teguran. Jika terlambat atau teu aya nu muji, kumargida abdi mah padamel. Insya Allah tepat waktu untuk memberikan contoh kepada anak-anak. Insya Allah numuji mah Allah muare rencangan, keun rencangan mah teu kedah direret. Hatur nuhun Pak Helmi. alhamdulillah ya, itu jawaban yang saya yakini bukan bukan lip service atau artinya bukan itu tapi karena memang saya menyaksikan betul gitu seluruh sebagian besar atau seluruhnya mungkin guru-guru terutama Bu Win yang barusan berkesempatan mengubah pendapat memang terlihat gitu. Jadi tanpa ditanya pun sebenarnya jawabannya sudah kebayang dan itu dipertegas lagi oleh Bu Win. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Alhamdulillah. Oke, langsung kita ulas 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi kita itu dalam melakukan sesuatu itu berperilaku dengan motif menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ya, lalu yang kedua di tingkatan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan karena berharap sesuatu gitu, minimal pujian dan lain sebagainya. Dan ada tingkatan yang ketiga yaitu mereka melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang tadi redaksinya sudah disampaikan oleh ibu kita Bu Wiwin bahwa tidak perlu mendapatkan pengakuan dari orang lain, yang penting kita hargai dulu diri kita gitu. Nanti yang menilainya hanya urusan kita dengan Allah mungkin ya dalam hal ini. Itu mungkin 3 tingkatan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Eni motifnya mungkin ada di nomor 1 dulu ya mungkin Bu Eni ya, untuk menghindari, dan ini tidak tidak salah ya, tidak salah karena ini memang alamiahnya seperti ini gitu. Karena tidak nyaman gitu setiap gerak geriknya terus setiap ketemu Bu Eni gimana, Bu Eni udah datang gitu. Awalnya mungkin itu motivasi Bu Eni dan kawan-kawan dalam mengikuti CGP tadi yang sudah disampaikan dengan jujur oleh Bu Eni ya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya motivasi tersebut berproses dan bergeser ke motivasi yang lebih baik. Mudah-mudahan ada di motivasi yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Selanjutnya pertanyaan reflektif lagi ya, karena saran dari Pak Sugi dan CGP yang lain diharapkan dalam diseminasi ini kita jangan solo ya atau ini sendiri, karena nanti akan merepotkan kita sendiri karena kita belum terbiasa depan audiens, terutama saya ya. Kalau Bu Cucu, Pak Sugi, Pak Butut mungkin berbeda ya, tapi untuk saya sendiri saran tersebut saya gunakan, jadi saya tidak terlalu opsi presentasinya saya kurangi gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Nah, kalau tadi kita bahas kan dari rekan-rekannya motivasi Bu Eni, Bu CGP dan lain sebagainya, dan terus tadi dari Bu Wiwi motivasi datang ke sekolah itu apa sih motifnya. Sekarang menurut pengamatan Bapak Ibu sekalian ya, dari ketiga motivasi tersebut yang tadi sudah kita pahami bersama, yang dominan dasari perilaku murid-murid kita di sekolah, motivasi yang mana kira-kira? Mangga barangkali ada yang mau berpendapat. Dari saya kanan kayaknya belum bersuara ya. Ibu Ida, atau siapa silakan mangga. Kalau ini mah Bu Anissa tadi. Oh Bu Ica, boleh Bu Ica. Mana Ica pada nih?
main tebak tembak. Kegempolnya nanti dicegat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dani atas mandatnya. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Saya sasarannya di kelas saya sendiri aja mungkin ya. Menurut saya, di kelas saya sendiri, anak-anak itu sebagian sudah memiliki motivasi secara intrinsik gitu ya. Berasal dari kemauan dirinya sendiri, anak-anak sudah memiliki keyakinan kelas dan sudah mulai paham tentang konsekuensi. Ketika anak-anak berperilaku katakanlah menyimpang, anak-anak sudah mulai tahu apa akibat dan dampaknya. Ketika anak-anak berperilaku seperti itu, sudah tahu apa konsekuensi yang harus ia lakukan. Tapi masih ada juga anak-anak yang memang takut ditegur. Berarti kan itu motivasi ekstrinsik ya Pak Helmi ya. Motivasi yang berasal karena belum tahu gitu akibat dari apa yang dia perbuat itu. Entah itu karena takut ditegur sama saya, entah itu takut dikucilkan, atau mungkin diolok-olok sama temannya. Jadi di kelas saya pribadi bervariasi. Ada anak yang memiliki motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, dan ada juga anak yang memang karena takut dengan punishment ataupun dilakukan hanya karena ingin dapat reward gitu. Terima kasih Pak Helmi. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Bu Ica. Bu Ica nitip dulu gitu ya. Oke, tadi kalau saya tangkap intinya di keadaan di kelas Bu Ica itu sudah dinamis ya. Ada yang sudah melakukan motivasi tingkatannya, ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, di modul ini, di diklat ini, CGP ini memungkinkan kita gitu untuk mengetahui bagaimana sih prosedurnya atau caranya gitu untuk mendorong murid supaya memiliki motivasi yang ada datangnya dari dalam diri sendiri. Nanti seperti apa langkah-langkahnya ini jelas sekali dipaparkan dalam diklat ini yang sebagian kecil mungkin mudah-mudahan bisa tersampaikan pada kesempatan yang ini. Pada kesempatan hari ini kita lanjut dulu. Nah, ini tujuan disiplin positifnya, intinya sama seperti tadi ya. Jadi mereka murid-murid kita melakukan sesuatu itu bukan karena atas dasar takut pada ketidaknyamanan atau mengharapkan imbalan, tapi karena memang mereka melakukan hal-hal yang baik itu karena percaya dan yakin akan nilai-nilai yang mereka lakukan itu baik untuk mereka. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi, karena ini panjang jadi nah ini salah satu materi yang saya sangat tertarik, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3 istilah gitu ya dalam menangani atau ya menangani perilaku siswa yang kurang sesuai ya. Ada yang namanya siswa itu dihukum, ada melalui konsekuensi, dan ada restitusi. Mungkin 2 istilah pertama ini sedikit akrab ya dengan kita, hukuman dan konsekuensi. Secara garis besar mungkin hukuman dan konsekuensi itu bedanya ada di kesepakatan awalnya ya. Kalau hukuman biasanya sifatnya membabi buta atau suka belum disepakati dengan sepenuhnya gitu antara dalam hal ini guru kita dengan peserta didik. Kalau konsekuensi itu anak sudah tahu betul gitu tadi yang disampaikan oleh Ibu Ica. Kalau misalkan melakukan ini berarti saya harus apa gitu. Itu udah jadi otomatis ya. Jadi
sedikit lebih baik dari hukuman lah gitu konsekuensinya. Nah, ada satu lagi yang namanya restitusi. Kalau restitusi ini satu tingkat di atasnya, jadi tidak menghukum dan tidak juga memberikan konsekuensi, tapi restitusi itu apa ya? Mengganti, betul, mengganti apa dalam hal ini? Mengganti perilaku siswa yang tadinya kurang baik itu diganti supaya si perilakunya menjadi baik. Nah, dalam hal ini ada proses yang namanya negosiasi gitu. Kalau kamu udah melakukan ini, sebaiknya nanti kedepannya kamu seperti apa supaya tidak gitu lagi. Di situ dituntut si anak itu berpikir gitu, memaknai betul gitu, menghayati betul solusi yang akan dia tempuh gitu. Sebagai contoh, kemarin saya bikin video aksi nyatanya ketika anak datang ke sekolah terlambat, di cross check dulu, gak apa-apa terlambat, itu bagian dari kesalahan, itu bagian dari pembelajaran, atau kita manusia tidak apa-apa berbuat salah. Terus ditanya penyebabnya apa, ternyata penyebabnya malamnya kurang tidur karena bermain handphone. Berarti itu ada kebutuhan dari manusia yang nanti dibahas juga mengenai kebutuhan dari manusia yang perlu dia penuhi, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Tapi ternyata pemenuhan kebutuhannya itu mengganggu kebutuhan dia yang lainnya gitu. Nah, di situ kita cari solusi bersama tanpa ada hukuman dan ada konsekuensi apapun. Tapi si anak lebih menerima gitu solusi yang kita tawarkan. Itu mungkin secara garis besar restitusi ya. Mungkin di lain kesempatan kita ini lagi. Ini bagiannya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dibagi menjadi dua identitas. Hukuman itu dikategorikan sebagai identitas gagal, ya, dan konsekuensi dan restitusi dikategorikan sebagai identitas sukses. Karena ketika anak kita berbuat salah, itu secara tidak langsung, secara otomatis anak tersebut sudah masuk atau melabeli dirinya sebagai identitas yang gagal. Jadi kalau anak kita salah dan dia dilabeli identitas gagal, terus kita tambah dengan memahaminya, berarti gagalnya 2 kali tersebut, dan tidak ada proses pembelajaran di situ. Nah, restitusi menawarkan alternatif lain. Yang tadinya si anak berbuat salah, identitasnya gagal, kita kembalikan ke identitas sukses melalui pergantian tadi, mengganti tadi. Yang tadinya perilakunya kurang baik, kita ganti ke perilaku yang lebih baik. Kembali ke ini satu kalimat yang sangat cukup sepakat ya dengan Pak Sugi, dengan Pak Geget, pernah kita diskusikan Pak ya, dihukum oleh penghargaan ya, dimana selama ini kita mengasumsikan bahwa penghargaan itu sesuatu yang positif. Ternyata menurut teori kontrolingnya atau tokohnya Alpicon, bahwa penghargaan itu tidak selamanya berdampak positif ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita menjanjikan hadiah kepada murid kita, itu secara tidak langsung kita sedang meragukan kemampuan mereka untuk melakukan hal tersebut. Jadi jangan dulu ditawari penghargaan atau hadiah untuk dia melakukan sesuatu. Biarkan faktor internalnya memproses sendiri informasi yang nantinya memberikan dia keyakinan untuk melakukan hal tersebut tanpa mengharapkan atau imbalan dari pihak lain. Nah, ini beberapa fakta berkaitan dengan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu berdampak baik, tapi dalam jangka waktu yang pendek ya, bukan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas,
penghargaan, menghukum, dan yang ketiga motivasi dari dalam diri. Dari beberapa pernyataan ini yang sedikit saya pahami lebih dari konsep yang lain itu penghargaan, menghukum. Ternyata saat kita memberikan penghargaan kepada satu anak, secara tidak langsung itu kita sedang menghukum anak yang lain. Jadi ketika kita melabeli satu anak sebagai juara kelas, secara tidak langsung kita melabeli anak yang lain sebagai pribadi yang tidak berhasil. Lalu motivasi dalam diri ini saya juga sebelum kenal ini pernah mendengar juga sedikit dari Pak Sugi. Jadi biarkan si penghargaan itu datang dari dirinya sendiri gitu. Ketika analoginya itu dalam LMS kalau tidak salah itu ketika anak berhasil untuk mampu membaca, ya, anak tersebut diberikan hadiah oleh orang dewasa, dalam ini mungkin oleh guru atau orang tuanya. Nah, sebetulnya tanpa kita memberikan hadiah pun anak tersebut sudah mendapatkan hadiah, penghargaan atau kebahagiaan yang luar biasa ya dari keberhasilan dia berhasil membaca itu. Justru dengan kita tambahkan dia hadiah itu akan menggeser makna penghargaan itu sendiri. Yang tadinya penghargaannya sangat bisa dibilang prestisius lah, bukan berupa bentuk nyata, ini digeser kepada bentuk nyata. Nanti dikhawatirkan ke depannya akan terjadi ketergantungan terhadap penghargaan. Kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhannya, yaitu bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, termasuk murid-murid kita ya. Ketika murid-murid kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau atau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu pasti ada motivasi atau ada tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kita sebagai guru harus mencari tahu gitu kebutuhan apa yang dia cari gitu, yang melandasi dia bertingkah seperti kalau contoh konkretnya, kalau di kelas kita sering menemukan 1 atau 2 anak yang dari hari ke harinya itu sukanya mengganggu orang lain. Semakin ditegur dia malah semakin senang gitu. Semakin responnya dari temannya, semakin responnya temannya risih, justru dia makin terasa ya ada kesenangan karena ternyata ada kebutuhan akan pengakuan di situ terhadap dirinya yang mungkin tidak terpenuhi di rumahnya atau di dalam kelasnya. Makanya dia cari sendiri gitu untuk memenuhi kebutuhan pengakuan itu, karena tidak dapat dari orang tua, dari guru atau dari teman-teman. Dia cari sendiri dengan cara yang justru dia memenuhi kebutuhan sendiri tapi dengan cara mengabaikan kenyamanan orang lainnya. Posisi kontrol guru, oke, ada 5. Ini kita semakin mengerucut ya. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sekali lagi dari kelima ini semuanya kita tidak berbicara benar dan salah, hanya posisinya saja, tingkatannya saja yang berbeda. Sedikit aja mungkin saya putarkan cuplikan mengenai pembahasan 5 posisi kontrol. Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? harus Berani-beraninya sekarang pergi sana ke lapak. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ya sudah, lagi kalau sana cepat kelas. maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti Bu, Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Untuk mengontrol murid, guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Bu, Selamat pagi, Naren. maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Naren akan setel alarm untuk Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga Baik, itu ya. Jadi intinya dari video tersebut tadi sinkron dengan apa yang kita pelajari tadi mengenai restitusi. Jadi saat kita sebagai guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer, secara tidak langsung kita sudah menerapkan konsep restitusi tadi. Di mana tadi sebagai contohnya di posisi manajer tersebut, guru tidak berbicara satu arah, tapi si murid yang berbuat kesalahan itu diajak berdiskusi, diajak berefleksi mengenai kesalahannya dan solusi apa supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Itu mungkin garis besarnya mengenai 5 posisi kontrol. Ini di skip aja, nanti ada kesempatan mungkin. Nah ini berarti intinya perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Keyakinan kelas ini sebenarnya kalau ini panjang ya sebenarnya, tapi kita ini seulas saja. Kita mungkin sudah akrab dengan peristiwa mengenai mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah,
Ada contoh-contoh yang lain tapi nanti saja. Jadi intinya nilai-nilai keselamatan itu yang tadi jawabannya adalah keselamatan itu menjadi sebagai suatu keyakinan ya. Jadi kalau kita nggak pakai helm takutnya kita ada apa-apa dengan keselamatan kita. Itu yang disebut dengan keyakinannya. Nah kalau keyakinan kelas berarti kita implementasikan sesuai dengan kebutuhan di kelas kita masing-masing. Tahapan menciptakan program kebajikan ini mungkin nanti bisa dibagikan nanti. Ini juga sama, menciptakan program kebajikan. Jadi intinya dalam melakukan membentuk atau membuat suatu keyakinan kelas itu harus berdasarkan diambilnya itu secara dua belah pihak. Jadi jangan guru yang menentukan keyakinan kelasnya harus ini itu bukan guru yang menentukan, tapi atas dasar persetujuan dari murid juga. Proses pembentukan keyakinan kelas ini ya secara garis besar tadi ya harus ada terjadi komunikasi dua arah antara murid dengan guru. Nah ini segitiga restitusi sekaligus materi paling ujung, materi terakhir. Segitiga restitusi dari segi pengertiannya dulu. Segitiga restitusi itu tuh suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya secara konkret sudah tadi dicontohkan dalam video tadi pada posisi kontrol guru sebagai manajer. Adapun tiga sisi dari segitiga restitusi, kita mulai dari bawah, menstabilkan identitas. Tadi menanyakan dulu ya kenapa terlambat dan lain sebagainya, dan memaklumi bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus di sisi yang kedua selanjutnya validasi tindakan yang salah, bahwa kenapa kamu bisa berbuat seperti itu dan lain sebagainya. Lalu di sisi yang ketiga menanyakan keyakinan kelas mana yang kira-kira tidak sesuai dengan perilaku kamu tadi. Ini lebih jelasnya. Tadi di sisi yang pertama menstabilkan identitas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ya. Dalam menstabilkan identitas ini ajukan pernyataan berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, jadi jangan tabu gitu kalau anak-anak kita berbuat salah gitu. Karena berbuat salah itu suatu proses dalam pembelajaran. Tidak ada manusia yang sempurna. Lalu kita juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jangan murid-murid kita aja sebagai orang dewasa kadang-kadang tidak luput dari kesalahan tersebut. Lalu jadi kita bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar ya. Seperti tadi Naren mungkin kebutuhan dasarnya itu kalau istirahat itu kalau tidur salah satu kebutuhan dasar ya, kebutuhan bertahan hidup mungkin ya, istirahat itu ya. Cuman nah masalahnya kita memahami atau tidak kebutuhan dasar itu tersebut. Nah dalam segitiga restitusi itu kita harus mencari tahu gitu. Terus biasanya guru menyuruh anak menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada ya. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Jadi bukan membenarkan kesalahan mereka, tapi kita ingin melihat dari sisi yang lain gitu, kenapa mereka berbuat salah. Nah ini yang pernyataan yang diajukan dalam sisi yang kedua. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, dan seterusnya seperti yang tadi sudah tergambar dalam video tadi. Menyatakan keyakinan, ini sisi yang ketiga. Ketika identitas sukses atau tahap 1, di sisi 1 sudah sukses, lalu di langkah kedua juga sudah dilalui, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi dia akan lebih meyakini lagi
ya. Alasan kenapa dia punya alasan kuat untuk tidak melakukan hal yang sama gitu di sisi segitiga restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kalau cara yang biasa, kamu salah, kamu hukum gini-gini, anak itu tidak akan memaknai gitu, tidak memiliki alasan kuat untuk merubah perilakunya. Adapun alasannya yang dia buat mungkin untuk tidak terlambat lagi karena takut ya, karena takut ditegur dan sebagainya. Dan lebih parahnya lagi, penghukum itu nanti menyimpan dendam ya. Kita sudah banyak mendapatkan banyak peristiwa mengenai kekerasan yang dilakukan oleh murid terhadap gurunya karena dilatar belakangi oleh sakit hati. Mungkin berangkatnya dari sini ya, si guru tersebut mungkin ya bertindak sebagai penghukum, anaknya tidak terima dan terjadilah hal-hal yang lebih buruk lagi. Nah, dengan penerapan segitiga restitusi ini, kejadian seperti itu insya Allah bisa diterminimalisir ya. Catatannya dari segi tiga restitusi, yang pertama, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Jadi tetap kita yang perilaku yang baik itu baik, yang tidak baik itu tidak baik. Jadi kita tidak yang tadi kita sepakati yang quote dari Pak Ujang itu, jadi kita bukan membenarkan yang salah gitu. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Tapi selain si anak itu berbuat salah itu, jangan berhenti di situ, tapi kita tindak lanjuti apa yang menyebabkan dia berbuat salah itu. Terus catatan yang kedua, sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lainnya. Itu tadi ya, ketika anak kurang perhatian, kurang pengakuan dari pihak luar, seringkali dia cari perhatiannya dengan hal-hal yang sebenarnya dia tidak tahu bahwa hal itu tidak baik, tapi yang dia tahu dengan melakukan hal seperti itu, dia merasa puas karena kebutuhannya terpenuhi. Dia jadi sorotan gitu dari teman-temannya. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Nah, ketika kita ada anak yang berbuat salah, lalu kita biarkan atau kita hakimi, justru kita tidak mengeluarkan anak tersebut dari permasalahan, tapi justru menambah masalah dari anak tersebut. Alhamdulillah, penutup dari kesempatan ini membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid, ya. Dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Memang tidak akan mudah ya, apa yang tadi kita pelajari atau yang tadi saya sampaikan. Terus terang saya pribadi pun masih sedikit lah berapa persen yang bisa saya implementasikan kepada murid-murid yang saya ajar. Karena saya sendiri sudah terbiasa dengan cara-cara yang lama gitu. Jadi untuk mengimplementasikan hal-hal yang kurang familiar itu masih perlu waktu lah. Tetapi kita berhasil melaluinya dan merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Yang penting kita ada tekad untuk berubah ke arah yang lebih baik. Bahwa dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menjadi bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan. Nah, kadang-kadang apa yang kita lakukan ke murid itu ya bukan sesuatu hal yang transaksional. Jadi apa yang kita tanamkan kepada peserta didik kita, janganlah kita buru-buru untuk mendapatkan imbalannya atau hasilnya gitu. Jadi jangan ketika kita bukan mengajari ya, pandangan saya mungkin ya. Jadi ketika kita menanamkan sesuatu yang baik kepada anak didik kita, jangan dulu kita berharap timbal balik pada saat itu juga, karena bisa saja hal baiknya itu akan kembali ke kita pada saat di masa beberapa tahun yang akan datang. Itu pun bukan untuk kita, tapi hal baik itu terjadi pada murid kita sendiri. Hal bahagia apa lagi gitu kita sebagai guru, selain melihat murid-murid kita yang beberapa tahun lalu kita ajar sekarang sudah menjadi
orang yang sukses di bidangnya. Padahal kita nggak kebagian apa-apa. Secara kita tidak mendapatkan keuntungan secara finansial dari segi kejabatan, kita tidak berpengaruh apa-apa, tapi ada perasaan bahagia yang luar biasa. Mungkin ibu bapak guru yang sudah berpengalaman lama, yang sudah menciptakan murid-murid, sekarang murid-muridnya sudah menjadi orang-orang hebat, mungkin pernah ada di posisi seperti itu. Itu puncak kebahagiaan dari seorang guru itu mungkin seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ini jadi pengingat supaya kita melakukan segala sesuatu sedetail mungkin apa yang kita lakukan kepada murid ini. Harus hati-hati karena akan ditampakkan hasilnya kalau tidak sekarang di masa yang akan datang. Baik itu hal baik ataupun hal buruk. Kalau hal baik tidak perlu kita tuntut untuk datang secepat mungkin. Kalau tidak terjadi di dunia, mungkin menurut proses yang mungkin kita dapat imbalannya mungkin nanti di kehidupan yang akan datang. Itu mungkin sedikit oleh-oleh dari saya mengenai budaya positif ini. Mohon maaf, sebenarnya kesempatan ini terus terang kesempatan yang saya tunggu karena saya pribadi mendapatkan pengalaman yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa. Kesempatan untuk membagi ini kepada teman-teman ini terus terang hal yang sangat saya ingin lakukan gitu. Tapi mohon maaf karena keterbatasan pemahaman saya, keterbatasan saya dalam penyampaian. Apabila dalam penyampaiannya ini kurang maksimal, mudah-mudahan Ibu Bapak nanti bisa berdiskusi lagi atau mencari lagi dengan materi ini. Tidak hal lain dan tidak bukan ini dilakukan untuk memaksimalkan dampak dari CGP ini. Kalau misalkan saya sebagai yang mendapatkannya kurang maksimal dalam menerapkan materi ini, siapa tahu dengan membagikannya kepada Ibu Bapak lebih maksimal dalam mengimplementasikannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk Ibu Bapak semuanya. Mohon maaf atas segala kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.